Kota Surakarta periode 2025 hingga 2027. Saya baru pertama kali bergabung dengan Perpindah Kota Surakarta yang tentunya akan menjadi pengalaman baru buat saya, di mana organisasi-organisasi lain saya biasanya tidak gender ya. Kalau ini mengarah ke gender, yaitu perempuan Indonesia. Bagus sekali temanya untuk memberdayakan perempuan Indonesia. Event-eventnya atau kegiatannya pun meliputi kegiatan mendorong perempuan Indonesia supaya lebih maju, supaya lebih produktif untuk Kota Surakarta khususnya dan Indonesia secara umum. Begitu kalau program dari Perpindah Kota Surakarta, yang pertama adalah mempromosikan sendiri Perpindah itu, karena saya lihat Perpindah belum begitu familiar di Kota Solo terutama ya, mungkin di Kota Semarang, di DPD ataupun di Jakarta sudah familiar karena banyak sekali event yang sudah dikerjakan oleh mereka, tapi di Kota Solo sendiri belum ada. Jadi kita akan mempromosikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk dikemas secara baik untuk menarik supaya Perpindah Kota Surakarta ini lebih dikenal di Kota Solo. Ini kan berlanjut Rakerda, Mbak. Kira-kira apa yang mau dibawa DPC Solo di Rakerda? Ini salah satunya adalah mengangkat UMKM kalau dari saya ya, karena UMKM Solo ini sedang berkembang dan organisasi lain pun UMKM pun juga lagi digenjot juga supaya UMKM Solo juga lebih banyak dikenal di Indonesia terutama, dan e-katalog juga lagi digarap juga di UMKM. Jadi rencana pertama adalah mengadakan bazar khususnya UMKM Kota Solo. Jadi prioritas dalam dekat ini apa Mbak? Program saya itu baru pertama itu rencananya mau bikin bazar khusus UMKM Kota Solo dan event yang berkaitan dengan UMKM, misalnya bikin seminar tentang apa tuh namanya entrepreneur wanita itu kan ya bisa nyambung. Jadi di entrepreneur wanita khususnya kita ambil salah satu narasumber yang bisa menggerakkan entrepreneur wanita disambungkan dengan UMKM, kan itu nyambung ya. Untuk satu acara itu. Kapan kira-kira? Karena habis Lebaran ya. Baru nyari narasumber juga yang bisa. Ya, saya diamanahi teman-teman untuk menjadi ketua DPC Perpindah Kota Solo atau Kota Surakarta. Sebenarnya untuk program kami masih mengacu ke DPP pusat, yang mana tetap berpihak pada perempuan dan kesetaraan gender, yang mana dalam beberapa kasus perempuan itu masih mengalami KDRT dan banyaknya anak-anak yang terlantar. Terlantar itu dalam artian bukan terlantar rumah ya, tapi mereka punya rumah, tapi secara batin mereka merasakan ketidaknyamanan gitu. Itu menjadi PR kami di Perpindah, yang mana dalam hal ini sekaligus saya sebagai Gender Champion Kota Surakarta 2023 selaku tangan kanannya Dinas DP3A2KB untuk tetap menyuarakan kesetaraan gender di Kota Surakarta. Jadi kami berharap untuk semua perempuan-perempuan di Kota Surakarta khususnya ikut bergabung untuk berjuang di Perpindah. Sementara untuk program kerjanya tetap memajukan perempuan, entah itu dalam lini pemerintahan, birokrasi, UMKM atau apapun, perempuan harus duduk rendah, berdiri sama tinggi. Karena dalam hal ini musuh terbesar kita itu bukan hanya laki-laki sebenarnya, tapi perempuan itu sendiri. Karena di dalam lingkup perempuan itu kan masih ada yang kok dia bisa gitu ya. Nah, itu yang harus dipacu biar kita sama-sama untuk berjuang. Jadi tidak ada iri atau dengki. Sebenarnya musuh terbesar itu adalah itu. Jadi bukan laki-laki sebenarnya, tapi
sendiri. Kalau di Solo sendiri kira-kira masalah dari perempuan itu apa Mbak yang paling besar yang jenengan lihat saat ini? Masih ada KDRT. KDRT. Iya, KDRT masih ada. Hari ini ada kami lantik DPC Solo, DPC Sukoharjo, DPC Kudus, DPC Jepara, DPC Karanganyar, dan DPC Sukoharjo. Kemudian yang masih aktif sekarang adalah DPC Pekalongan. Jadi kurang lebih kami ada 6 DPC pada se-Jawa Tengah. Ditambah perwakilan yaitu ada Boyolali, Sragen, dan Semarang. Mereka hadir di sini ya? Ada, hadir. Rata-rata hadir di dalam perjalanan tadi Ya. DPC Pekalongan. Kemudian pada kesempatan hari ini selain pelantikan kami juga melaksanakan rapat kerja daerah yang mana nanti di dalam rilis sudah saya sampaikan untuk beberapa program kerja yang akan kami laksanakan di tingkat daerah yang mana itu bersumber dari program kerja dari pusat Bapak. Jadi kami ini selaku anggota KOANI ke-99 Perpina ini ada di dalam negeri dan luar negeri. Jadi DPD-nya ada DPD dalam negeri seperti layaknya Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kepri, Aceh, Sumut, banyak sekali. Nah, ada juga yang DPD di luar negeri, ada Turki, Uzbek, ada di New York dan beberapa daerah lainnya di dunia. Tujuannya memang kami punya semboyan yaitu mencusuar dunia. Intinya adalah kami bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, lingkungan hidup, kemudian di bidang politik juga Bapak, tapi tidak secara politik praktis. Hanya saja kami lebih kepada entrepreneur ya, lebih ke arah entrepreneur, kemudian pengembangan dan juga kami ikut membantu program-program pemerintah. Di antaranya mungkin seperti saat ini untuk pemberdayaan pangan bagi perempuan dan anak, beserta dalam pemberian makan gratis. Jadi beberapa DPD juga turut aktif di sana. Insya Allah nanti yang untuk di Jawa Tengah dari Karanganyar, karena akan beberapa aktif di sana juga. Nah, intinya adalah kami selaku perempuan ingin menunjukkan bahwa perempuan ini kami memiliki daya untuk ikut bersama-sama pemerintah, ikut membantu bekerjasama dengan stakeholder yang ada di masing-masing kabupaten dan juga di kota, di masing-masing daerah. Semoga apa yang kami berikan ini bisa memberikan berkah dan juga bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya untuk perempuan dan anak tetapi juga untuk bangsa dan negara. Intinya kurang lebih seperti itu Bapak. Selengkapnya nanti akan kami sampaikan lagi. Kalau wujud pelantikan. kegiatannya, Iya, ini mau pelantikan DPC sebentar lagi. kalau wujud kegiatannya selama ini apa aja Bu? Banyak sekali Bapak, jadi di bidang budaya juga ada. Kemarin biasanya kami mengadakan lomba fashion show buat budaya. Ada melibatkan seperti Mbak Indria Sentil, seperti itu ya. Kemudian kami juga aktif di lingkungan hidup seperti bank sampah. Jadi kami juga bergerak dalam rangka pemberdayaan perempuan. Salah satu program kami itu adalah 1000 perempuan pilih sampah dari rumah. Jadi nanti kami ingin wanita itu tidak hanya diam di rumah, tapi dia lebih berdaya. Dengan adanya bank sampah tadi, otomatis kan akan memberikan income dan sekaligus mendukung ekonomi hijau, antara lain seperti itu. Kemudian di bidang UMKM, kebanyakan kelompok-kelompok UMKM itu kan sebenarnya isinya adalah para wanita ya Bapak. Jadi itu kami berdayakan dengan kami berkolaborasi dengan kedutaan. Jadi di tingkat pusat, di tingkat nasional itu kami sudah bekerja sama dengan kedutaan Turki, kedutaan Amerika untuk ekspor. Jadi beberapa anggota kami ini bahkan memang eksportir. Jadi tidak hanya UMKM kelas menengah, tapi juga kita sampai ke ekspor juga. Kita membuka peluang. Jadi barang siapa anggota-anggota yang itu memang layak lolos kurasi, kita bantu sampai ke sana, itu bisa kita bantu untuk kita carikan jalan. Insya Allah nanti bulan Mei akan ada kegiatan di tingkat pusat. Jadi kami sudah dimintai untuk mengkurasi di daerah untuk mencarikan UMKM yang kira-kiranya layak untuk kita pamerkan di Jakarta. Nanti kita akan mendatangkan para importir-importir yang dia mudah-mudahan tertarik dengan produk-produk yang ada di dalam. Seperti itu Bapak, kurang lebih beberapa. Kalau anggota dari Perpina sendiri itu selama ini dari kalangan mana aja? Apakah memang punya background tertentu yang kemudian kemudian bisa jadi anggota atau gimana? Iya, jadi pada awalnya Perpina sendiri itu adalah dari lulusan penerima anugerah
Perempuan Indonesia API. Jadi mereka memang sudah melalui saringan tahapan, kemudian berkembang. Mereka yang memiliki usaha atau sebagai pemimpin di instansinya. Jadi manajer, director seperti itu. Tidak hanya owner saja. Memang syaratnya seperti itu. Yang pasti syaratnya perempuan, Pak. Ini periode berapa? Ini periode tahun berapa? Ini kami berdiri tahun 2019, tetapi pengurusan di Solo ini yang kedua saya teruskan. Sebelumnya adalah Ibu Endang selama 2 tahun, kemudian kami meneruskan dari 2024 sampai dengan 2026 insya Allah nanti. Ya, Ibu Endang Sisnawati dari grupnya Fajar Bangun, PT Perumahan Fajar. Ya, beliau juga salah satu pembina kami dan juga pengurus pusat DPP. Berapa seluruh anggotanya? Kalau kami anggotanya banyak Bapak, jadi satu DPC itu bahkan ada yang 25-30 ya, jadi kalau se-Jawa Tengah ya kurang lebih hampir 100 ya Pak untuk seluruh anggota ya, tapi terbagi di masing-masing cabang demikian ya. Ada DPC baru Bu? Di mana Pak? Ada DPC baru yang ada DPC Jepara Bapak. Jepara Karanganyar, cuman Karanganyar karena ini ketuanya masih ada di Badan Gizi hari ini tidak bisa hadir. Kemudian yang baru itu baru Jepara sama Karanganyar. Kalau yang lainnya memang sudah existing sebelumnya.